hati kita mau persiapkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ini adalah harinya Tuhan, ini adalah waktunya Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara, di Mazmur 119 ayat dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mungkin saat ini kita datang dengan keadaan bimbang, dengan keadaan takut. Tapi mari pada sore hari ini, kita mau serahkan, kita mau surrender the whole thing kembali kepada Tuhan. Apapun itu yang saudara takutkan, apapun itu yang saudara khawatirkan, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Pada saat kita di persimpangan jalan, keep trust in His way. Mungkin bukan jalannya kita yang kita mau, mungkin itu jalannya Tuhan, tapi keep trusting Him. Kalau kita hidup berkenan, kita hidup melekat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan menuntun kita. Karena Dia tahu jalan kehidupan kita. Di Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya kata Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita akan terus bertahan. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan, buat jemaat-Mu yang ada di onsite ataupun di online. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan baik Tuhan. Kami mengucap syukur buat perlindungan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan, Engkau yang selalu membimbing kami Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, jemaat-Mu dan kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Bekerjalah Roh Kudus, ini adalah acara-Mu. Biar setiap orang Tuhan yang datang dengan keraguan boleh diyakinkan. Setiap kami Tuhan yang datang dengan sakit penyakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan yang mungkin dalam keadaan bingung Tuhan, Engkau akan yakinkan kami kembali. Engkau akan ingatkan semua janji-janji-Mu buat kami Tuhan. Karena kami percaya dan kami mempunyai Tuhan yang hidup, yang mengasihi setiap kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan ya Bapa kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini, yang bergabung online. Kami percaya bahwa urapan-Mu Tuhan, hadirat-Mu juga boleh dirasakan buat mereka yang ada di rumah. Kami tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu gak terbatas. Dan kami percaya bahwa setiap jemaat kami yang ada di rumah saat ini Tuhan, mereka juga mendapatkan kelegaan, mendapatkan mujizat Tuhan, mendapatkan Tuhan suatu berkat yang baru, kesegaran iman yang Tuhan berikan buat kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hormat, untuk makin berdiri. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Lagu ini dengan kesungguhan hati, kita yakinkan bahwa Tuhan ada bersama kita dan berjalan bersama kita. Amin. Saat ku berjalan, kasih menerangi
kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami beriman kepada Engkau Tuhan Yesus, bahwa Engkau adalah penolong kami yang setia. Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan Yesus, tuntun kami Roh Kudus, biar kami boleh semakin dekat Tuhan, kami boleh semakin Tuhan melekat dengan Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mungkin boleh senggol kanan kiri, katakan ini adalah harinya Tuhan. Haleluya. Kita mau bersuka di dalam Tuhan, amin. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan Yesus katakan apa? Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang tidak bisa diambil dan tidak bisa diberikan oleh dunia. Amin. Haleluya. Hari ini
welcome to IFGF Wellington. Here's the news for April. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Mari bergabung di Women's Care yang akan diadakan pada hari Rabu jam 10.30 pagi. Silahkan menghubungi Abigail setelah kebaktian untuk informasi lebih lanjut. Shalom IFGF Wellington, minggu ini kita akan mengadakan iCare di beberapa tempat. Untuk informasi lokasi dan waktu, silakan menghubungi iCare leader masing-masing. Hey youth, it's time for our monthly activities. This month activities will be sport. It will be held in Emersbury School on the 9th of April. For more information, please contact your leaders. See you there! Hi brothers, Men's Care will be held on Saturday the 30th of April. So for more details, please contact Anthony. Thank you guys. IFGF Wellington akan mengadakan Easter Retreat pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 15 sampai 17 April. Untuk pendaftaran, silakan hubungi iCare Leader masing-masing atau kunjungi website www.ifgfwellington.org. Daftarkan diri Anda segera sebab tempat terbatas. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Wow, so exciting! See you at church. Oke, shalom semua. Apa kabar semuanya? Yes, good. Oke, untuk pengumuman yang tadi yang women case itu karena Eddie nggak ada, dia lagi pelayanan untuk IFGF Palmi. Mungkin sorry, aku lupa kalau ada online. maaf. Koreanya maaf apa ya? Oke, anyway, untuk yang women care mungkin bisa kontak Tirsa juga bisa karena Eddie lagi pelayanan untuk IFGF Palmi. Nah, aku mau mengucap syukur untuk beberapa minggu lalu kan kita pada kena COVID tuh. Sekarang look at all of us, we are all here. I'm so grateful, yay! God is good. Oke, ayo mari kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, hari yang luar biasa yang telah Engkau berikan untuk kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan bersyukur untuk apapun yang telah kami alami selama the past few week Tuhan Yesus, penyakit or whatever itu Tuhan, kami sudah sembuh dan kami ada di tempat ini Tuhan. Dan mungkin Tuhan kami minta lagi untuk kesehatan yang luar biasa yang datang daripadamu Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan namamu Tuhan. Tuhan pada saat ini kami akan mendoakan untuk persembahan kami pada minggu ini Tuhan. Tuhan biarlah apapun yang telah kami berikan Tuhan bisa menjadi something yang kami gunakan untuk mempermuliakan namamu Tuhan dan kerajaanmu saja Tuhan. Kami bersyukur untuk segala apa yang telah kami terima terlebih dahulu Tuhan, dan sekarang saatnya untuk kami untuk memberikan sebagian dari apa yang kami miliki untuk orang-orang lain Tuhan. Tuhan kami bersyukur juga untuk hari ini di tempat ini Tuhan, kami mengadakan Sunday service kami Tuhan. We are really grateful for all those. In Jesus name we pray, amen. Aku mau mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan recite pengakuan iman rasuli pada hari ini, karena hari ini adalah minggu pertama bulan setiap bulan. I'm going to invite all of you to stand up to recite the Apostle Creed. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk mengambil orang beras hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Hari ini adalah family service. Jadi aku encourage all the children to go and sit with your family because it's family service today. We don't have Sunday school. Kami sebagai keluarga di IFGF ini, kami mengundang setiap bulan itu kita ngadain family service karena kita percaya di satu sisi mereka itu butuh belajar di Sunday School, tapi di sisi lain juga mereka butuh untuk bersama-sama datang bersama dengan family-nya dan duduk bersama-sama untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Oke. Thank you, Silky. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau bagi di Mazmur 71 ayat 5-8 mengatakan, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Tuhan. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Amin. Mari saudara, pada sore hari ini, biarlah pujian kita, penyembahan kita, sungguh keluar dari hati kita. Kita mau siapkan hati kita, karena kita mau percayakan kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah benteng perlindungan kita. Pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat pujian dan penyembahan kita naikkan, saya percaya bahwa kekuatan Tuhan turun atas kita. Amin. Pada saat kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, pada saat sungguh-sungguh kita surrender sama Tuhan, Tuhan kita adalah roh. Kekuatan daripada Tuhan turun atas setiap kita. Mari kita mau tundukkan kepala. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah tempat perlindungan saudara dan saya. Dia sudah mati dan disalibkan. Haleluya. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Kau yang selalu kupuji. Mari dengan hormat, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau ada Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Engkau yang Tuhan yang menyembuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus ya Bapak. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang tutup buku setiap dari kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, sucikan kami ya Bapa. Biarlah kami memiliki hati ya Tuhan untuk siap menerima perjamuan kudusnya ya Tuhan. Ya Bapa, kami saat ini mau mohon ampun ya Tuhan. Kami mau minta maaf ya Tuhan. Minta ampun atas segala dosa-dosa kami ya Bapa, yang telah kami perbuat selama 1 bulan ini ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami juga mau mengampuni ya Tuhan orang-orang yang telah bersalah kepada kami juga ya Tuhan. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan dengan hati yang damai sejahtera, hati yang penuh sukacita, hati yang mau datang ke hadirat-Mu sebagai anak-anak-Nya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan segala kekhawatiran kami, segala sakit penyakit kami, apapun itu Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang pulihkan kami ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan melalui perjamuan kudusnya Tuhan. Kami diingatkan ya Tuhan, kami mau merayakan kematian-Mu ya Tuhan, tapi Engkau pada hari ketiga bangkit daripada yang orang mati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini. Sekali lagi kami berdoa ya Tuhan, Kau yang sucikan perjamuan kudus ini untuk menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita mau menyanyikan lagu In the Cross. Salibnya, salibnya, seramat mulia, dosaku oleh darah Yesus. Mari kita ready first. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find. Rest beyond the river. Salibnya, 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 teramat mulia, dosaku
sambil musik dimainkan, hanya musik dimainkan, kita mau memberikan waktu sejenak untuk Tuhan kita. Dengan waktu 1 menit, 2 menit, mari kita melakukan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima dalam 1 bulan ini. Kami mau mengucap syukur. Ucaplah syukur atas semuanya. Mungkin atas kesembuhan yang telah kita terima, atas segala kebaikan dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita. Semuanya kita mau ucapkan syukur bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dan Dia itu telah menebus dosa-dosa kita, supaya kita yang seharusnya binasa tetapi oleh grace, because of His grace, maka kita menjadi selamat. Kita mau mengucap syukur sekali lagi kepada Tuhan bahwa Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita dengan rasa hormat kita mau serahkan waktu ke depan ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita sebagai penebus kita. Mari kita angkat roti ini tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuturaskan kepadamu, yaitu waktu pada malam itu sebelum Yesus diserahkan, Dia mengangkat roti ini, Dia mengucap syukurnya serta memecahkan roti ini seraya berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan kepadamu, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita dengan penuh ucapan syukur kita mau menerima tubuh Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah itu Ia berkata, inilah cawan yang menjadi perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Minumlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita dengan ucapan syukur kita mau minum darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, kami mau berterima kasih. We want to give thanks ya, untuk perjamuan kudusnya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala sakit penyakit, segala kekhawatiran kami ya Tuhan, Engkau yang angkat, Engkau yang telah bayar lunas di kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sekali lagi mengucap syukur. Sebenarnya kami masuk ke dalam firman-Mu, Engkau yang tutup bungkus setiap dari kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa memiliki hati ya Tuhan, mau mendengar firman yang disampaikan pada hari ini. Biarlah telinga-telinga dan mata hati kami ya Tuhan, ya kami mendengar firman ini bagaikan pedang bermata dua yang menusuk setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur, in Jesus name we pray, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa. Oke. Hari ini kita akan kita masuk ke dalam bulan April. Wah, sudah cepat ya. Udah bulan April kita masuk dalam awal minggu, yaitu kita memiliki tema yang baru, yaitu tema kita adalah This is Living. Katakan kanan kiri, This is Living. Yes, This is Living. Oke. So seperti biasa tema bulanan kita selalu diikuti dengan tema 2 mingguan. Tema selama 2 minggu ke depan yaitu kita mengambil dari Living Boldly. Living Boldly. Yaitu bagaimana kita belajar, bagaimana kita bisa hidup boldly di dalam Tuhan. Tuhan mau kita hidup tuh secara terang-terangan. Kita mau hidup dengan benar di dalam Dia. Dia mau kita mendeklarasikan bahwa kita itu adalah anak Tuhan. Oke? Mari kita baca dari ayat yang berikutnya, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Nah, ayat ini cukup panjang, saya minta dimulai dengan pria untuk membaca ayat yang pertama dan wanita yang ayat kedua dan seterusnya. Kita baca 1, 2, dan 3. Anda sedang berbicara kepada banyak-banyak. Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam.
Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ketika sidang itu melihat Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Tetapi Petrus dan Yohanes mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Oke, pada hari ini judul sharing saya adalah kita mau be bold in Christ. Katakan ke kanan kiri, be bold in Christ. Oke, kita melanjut dari kisah yang minggu lalu ya, bahwa minggu lalu kita belajar Petrus dan Yohanes baru saja menyembuhkan orang yang pengemis yang lumpuh sejak lahir. Kemudian ketika pengemis itu bangun dan bangkit, mereka kemudian berjalan melompat-lompat ke bait suci. Tetapi apa yang terjadi, dikerumuni oleh banyak orang yang takjub akan mukjizat yang telah terjadi. Nah, kemudian ketika mereka berjalan ke bait suci, kemudian mereka di stop oleh the Sadducees and kepala pengawal dari bait suci ini, ibaratnya security-nya ya kan. Wah, kamu mengadakan onar di sini bahwa ini adalah bait suci, kenapa jadi orang rame-rame menjadi yang rame di sini. Nah, akhirnya mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Sehingga kemudian besok harinya mereka diadili. Dan dikatakan bahwa kamu itu berkuasa atas nama siapa. Dan akhirnya mereka di-stop untuk tidak menyebarkan kabar baik itu sendiri. Namun Petrus dan Yohanes tetap memiliki keberanian. Nah, ini adalah kisah dari rangkuman dari apa yang kita baca pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membawa 3 topik, yaitu dari apa yang kita pelajari. Nah, kata bold ini dalam bahasa Greek adalah pharhesia. Oke, ini adalah kata Greeknya adalah pharhesia, bahwa dikatakan bold ini adalah kita harus free and kita harus fearless dalam confidence kita.
Di dalam setiap kehidupan kita, kita harus memiliki yang namanya boldness, yaitu confidence. Kita harus menjadi orang yang confidence. Terutama di dalam spiritual kita, di dalam Tuhan. Kita harus confidence. Apakah Tuhan itu, Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Kita harus benar-benar punya confidence yang penuh. Oke, ada 3 poin yang saya mau ambil dari kisah ini, yaitu yang pertama, kenapa kita bisa menjadi berani? Kenapa kita bisa menjadi bold? Pertama, kita berani karena Roh Kudus. Katakan, kita berani karena Roh Kudus. Di ayat 13 dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dikatakan di sini, keberanian Petrus dan Yohanes dan keduanya itu orang yang biasa. Siapa sih itu Petrus dan Yohanes pada saat itu? Ya kan, Petrus dan Yohanes orang biasa aja, dia itu adalah seorang nelayan yang Yesus panggil ketika dia sedang melayani, come and follow me, I'll make you a fisher of men. Mereka itu nggak punya qualification apa-apa, basically. Seorang nelayan pada saat itu merupakan orang yang dianggap low job gitu. Tetapi Tuhan Yesus bisa memakai orang yang seperti Petrus dan Yohanes dipakai untuk mengabarkan kabar baik. Petrus dan Yohanes bukanlah seorang lulusan yang teologia istilahnya, ya kan? Berbeda dengan the Sadducees yang ada di sidang. Siapa aja yang ada di sidang itu kita lihat. Yang ada di sidang-sidang itu adalah imam-imam dan kepala pengawal bait Tuhan serta orang-orang Saduki. Oke, pada saat itu bait suci itu dikelilingi dan diisinya adalah dari imam-imam dan orang Saduki. Perlu kita tahu siapakah orang-orang Saduki ini. Bahwa orang-orang Saduki ini mereka tidak percaya yang namanya kebangkitan. Mereka tuh semua kebangkitan dia nggak percaya, apalagi mengenai kebangkitan Yesus. Makanya ketika si Petrus mengatakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati, mereka marah. Dia bilang enggak, itu enggak ada gitu istilahnya, ya kan? Dan the Sadducees ini pada saat itu adalah orang-orang yang sangat dihargai, sangat dianggap sebagai suci istilahnya. Dan mereka juga kita baca dalam zamannya Yesus, mereka berlagak suci istilahnya. Kemudian Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua. Nah, bagaimana Petrus dan Yohanes bisa menjadi bold? Nah, inilah yang kita pelajari bahwa mereka itu sedang penuh dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri telah memberitakan kepada murid-murid ini ketika Petrus dan Yohanes masih menjadi murid. Sebelum Yesus mati, Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia berkata gini di Matius, dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Kemudian dikatakan, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Oke, jadi ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita nggak perlu khawatir dengan apa yang kita mau katakan, karena Tuhan Yesus sendiri berkata, ini janji dari Tuhan Yesus. Dia bilang bahwa kalau kamu nanti dihadapkan dalam suatu trial, dikatakan di sini, you will stand trial. Ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya apa? You will stand trial.
istilahnya. Katakan, you will stand trial. But the trial that you stand will be your opportunity to witness, ya kan? Opportunity to tell the others, tell the unbelievers about Jesus. Nah, kita punya purpose yaitu to tell others about Jesus. Oke? Seringkali kita diberikan opportunity dan opportunity, tapi kita nggak mengambil opportunity itu dengan baik. Kita melewatkan saja, menganggap sebagai itu hal yang biasa. Padahal seringkali saya ngomong kepada orang, when ada opportunity, take it, karena opportunity itu sangat berharga. Oke? Kita harus berani how to respond. Bagaimana kita respond di dalam terhadap orang-orang yang sedang bertanya kepada kita. Oke, kita melihat di sini ya, Petrus. Petrus yang di sini is the same Peter sebelum Yesus mati, ya kan? Petrus sebelum Yesus mati, dia ketika Yesus sedang diadili, dia menyangkal, ya kan? Menyangkal Yesus 3 kali. Padahal dia sebelumnya dia mengatakan, oh saya berani, saya akan mati dibuat engkau gitu. Tetapi Tuhan Yesus bilang, enggak, kamu akan menyangkal saya. Mengapa? Karena pada saat itu belum ada Roh Kudus. Tuhan belum naik, belum ada Roh Kudus. Tetapi this is the same Peter. Dia sudah merasakan, dia sudah mengenal, sudah mendapat Roh Kudus itu, sehingga apa yang dikatakan oleh dia bukan lagi dari dia, tapi dari Roh Kudus yang ada di dalam dia. Amin. So, dikatakan sini ya, we are bold because the Holy Spirit has given us the ability to testify and do miracles. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki atau kita sudah bersekutu dengan Holy Spirit itu, sehingga kita bisa melakukan juga memberikan testimoni kepada orang-orang lain. Oke? Kita harus bersekutu dengan Roh Kudus supaya kita bisa memiliki relationship, ya kan? Bagaimana dengan kita bisa bersekutu tiap hari dengan berdoa, saat teduh, dan terus menyerahkan apa yang kita lakukan setiap hari, serahkan kepada Roh Kudus. Jangan kita melakukan dengan akal pikiran sendiri. Kita harus menyerahkan dan memiliki iman kepada Roh Kudus itu sendiri. Oke? So the first thing is kita bisa bold, kita bisa menjadi berani karena Roh Kudus. Oke? Kedua, kita berani karena biasa. Katakan, berani karena biasa. Ya kan? Ada orang yang melakukan hal-hal karena mereka sudah terbiasa. Benar gak? Misalkan contoh pawang ular ya, kita lihat. Dia bisa tidur dengan ratusan bahkan ribuan ular kobra gitu. Karena dia sudah terbiasa dengan menghandle ular-ular tersebut. Coba di sini ada yang berani tidur tidur dengan 1 ekor aja kita udah ya takut, istilahnya kayak gitu. Ya demikian juga dengan saya waktu itu, bahwa dulu saya paling takut yang namanya cacing. Melihat cacing kok saya udah lari gitu ya, istilahnya. Wah, geli gitu. Tapi karena saya mulai suka gardening, saya mulai research yang namanya worm farm gitu ya. Ada yang tahu worm farm gitu? Jadi bagaimana kita piara cacing untuk mendapatkan yang namanya castingnya, worm cast, istilahnya dia punya habis makan kan dia buang air besar. Itu yang sangat berharga istilahnya. Kalau dipakai untuk pupuk, sebagai pupuk, wah itu bagus banget. Jadi saya mulai set up segala macam. Bahkan saya beli gitu ya worm sebagai investasi istilahnya. Saya pasang. Sampai sekarang saya masih takut pegang. Tapi setidaknya saya ketika ngurusin, saya harus ngambil. Misalkan ada worm yang kabur, saya harus ambil dengan apa ya, dengan stick. Setidaknya saya sudah nggak lari istilahnya. Saya mau udah ini. Nah, kita berani dengan sesuatu karena kita sudah terbiasa. Demikian juga kita melihat dari perjanjian lama, yaitu kisah Daud melawan Goliat, ya kan? Ini sebuah kisah yang tidak asing lagi, bahwa berkatalah Daud
kita melihat konteksnya pada saat itu Goliat sedang menantang prajurit-prajurit Israel, ya kan? Sini lawan 1-1. Daud kan Goliat orang besar. Semua nggak ada yang berani kepada Goliat. Kemudian Daud datang ketika pada saat itu dia harus membawa roti kepada abangnya. Kemudian dia berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata, ya kan, kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalkan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencomot barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, kisah Daud ini, dia adalah orang yang sudah biasa. Biasa apa? Mengalahkan singa. Biasa mengalahkan beruang. Buat dia, Goliat apa susahnya? Beruang aja saya kalahkan. Singa aja saya kalahkan. Istilahnya kayak gitu kan. Kemudian dia sudah terbiasa mengandalkan Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan yang melepaskan aku, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dia sudah melakukan ini seperti kebiasaan dia, ya kan? Sehari-hari istilahnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita dalam sehari-hari? Apakah kita sudah terbiasa untuk menjadi berani? Ya kan? Apakah kita sudah terbiasa dalam memberitakan kabar baik? Atau apakah kita sudah terbiasa dalam berbicara kepada orang untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dan sebagainya. Setiap kesempatan yang kita punya, kita harus lakukan itu. Kita harus belajar. Little by little, ya kan? Kalau kita nggak pernah melakukannya, tentu kita memiliki rasa takut. Tentu. Tetapi kita harus mencoba. Dikatakan di sini bahwa the scariest moment is always just before you start. Katakan kanan kiri. Yes, the scariest moment is always before you start. Ya, ini hal yang saya alami juga, ya kan? Nggak ada orang lah, saya yakin yang lahir langsung bisa tiba-tiba menjadi pembicara, menjadi pendeta atau jago sharing, enggak, ya kan? Bahkan jago doa pun juga belajar. Semua itu perlu belajar. Saya kasih pengalaman saya ketika saya datang sini suruh doa makannya gemeteran istilahnya, ya kan? Enggak gitu. Suruh, tapi itu merupakan suatu step, ya kan? Dari doa makan, kemudian doa di iCare, kemudian disuruh pimpin pujian di iCare, suruh main musik, main gitar di iCare. Mungkin yang sudah lama, bagaimana saya main gitar pertama kali di iCare, itu merupakan challenging, ya kan. Kemudian sharing di iCare, kemudian suruh 5 minute sheet, kemudian sampai sharing di mimbar. Itu semua butuh perjuangan dan butuh jam terbang. Amin. Orang yang jam terbangnya dikit, kita maklum. Ya, it's okay. Tetapi saya bersyukur di sini kita memberikan kesempatan. Oke. Jadi jangan pernah sia-siakan kesempatan yang diberikan kepada siapapun. Kau bilang, kamu sekarang minggu depan share ya. Oh, siap gitu ya. Jangan gitu. Karena kita perlu jam terbang itu. Oke. Pilot aja untuk bisa naik level dia perlu jam terbang, ya kan? Berapa jam terbang kamu di pesawat ini sebelum dia bisa nyetir yang lebih besar dan lebih besar itu. Itulah kesempatan yang kita harus dapatkan dan memang scary. Awalnya scary, tapi kalau lama dan kelamaan itu menjadi kebiasaan. Yang ketiga, yaitu berani karena benar.
Peribahasa yang nggak kita udah kenal ya. Berani karena benar, takut karena salah, ya kan? Kalau kita melakukan kesalahan, tentunya kita merasa takut, ya kan? Kita ngumpet-ngumpet istilahnya. Tapi kalau kita benar, ya kita pasti maunya terang. Orang yang salah pasti ya itu ngumpet dalam hal kayak dulu korupsi, ya kan? Polisi disogok, terima uangnya kan langsung gitu kan, taruh dalam STNK atau apa, ya kan? Orang yang korupsi juga sama, nggak mungkin terang-terangan kayak gitu. Demikian juga dalam hal anak-anak muda ketika dia melakukan hal-hal yang nggak sesuai, ya kan, seks bebas atau dalam merokok dan sebagainya, mereka pasti ngumpet-ngumpet, nggak akan terang-terangan. Obat-obatan, pasti ngumpet-ngumpet istilahnya. Orang dewasa juga sama istilahnya, semua pasti kalau melakukan kesalahan pasti akan ngumpet. Oke, namun kita kalau menjadi orang yang benar, kita harus menjadi bold. Ya kan? Kita kalau benar kenapa mesti takut? Dan inilah yang dialami oleh si Petrus. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah benar dan apa yang dilakukan itu adalah benar. Dikatakan, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Dia bilang, we have done a good deed for a crippled man. Apa salahnya saya menyembuhkan orang sakit? Apa salahnya? Ya kan? Kemudian dikatakan di sini bahwa dia mengatakan lagi bahwa there is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Ini adalah kebenaran dari seluruh kebenaran bahwa nggak ada salvation di dalam nama-nama orang lain selain Yesus Kristus. It's the fact and it's the truth, ya kan? John 14:6 kan, I am the way, the truth and the life. No one can come to me, to the Father except through me. Nah, karena Petrus berbicara mengenai kebenaran, kemudian apa yang terjadi? Sidang itu pun bilang, oke, kamu pergi ke sana, kita akan berdiskusi. Dan dikatakan kepada, we can't deny that they have performed a miracle sign and everybody in Jerusalem knows about it. Bahwa apa yang dilakukan oleh si Petrus dan Yohanes itu benar, nggak ada salahnya. Kita nggak bisa menyalahkan dia, istilahnya seperti itu. Maka akhirnya mereka harus membebaskan dia. Tetapi yang bisa mereka lakukan adalah satu, yaitu mereka mengancam, yaitu supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, maka janganlah kamu berbicara lagi dan mengajar dalam nama Yesus. Inilah ancaman yang diberikan oleh the Sadducees. Basically, next time jangan ngomong lagi ya, jangan berbicara mengenai Yesus lagi. Karena apa? Karena orang-orang takut, orang Sadducees ini takut bahwa akan semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada kuasa Yesus ini. Sedangkan mereka itu nggak percaya, istilahnya seperti itu. Nah, inilah jawaban Petrus kepada Yohanes. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Bahwa it's impossible kita disuruh stop telling about God. Nggak bisa. Karena kita sudah merasakan, kita sudah mengetahui kebaikan Tuhan, kita sudah mengetahui bagaimana Tuhan itu benar. Tuhan itu mati dan Tuhan itu bangkit. Nggak ada siapapun yang bisa seperti Tuhan, istilahnya. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Dia itu mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu merupakan suatu hal yang adalah kebenaran. Jadi kita jangan pernah takut untuk mengalami seperti Petrus dan Yohanes. Mereka itu tidak stop, bahkan diancam dengan apapun mereka tidak stop. Mereka tidak kompromi, istilahnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita kadang-kadang berani untuk mengabarkan kabar baik kepada teman-teman kita di marketplace, di tempat kerja? Ya kan? Kadang-kadang kita bahkan malu untuk berdoa aja kalau sedang makan bersama.
Doanya mungkin cuma sambil melek gitu ya. Doa, yang penting nggak ketahuan berdoa. It's okay, kadang-kadang kita perlu menunjukkan bahwa kita itu adalah anak Tuhan. Doa ya doa, bilang, oh ini anak Tuhan nih gitu. So what gitu. Yang penting kita jangan bikin malu, jangan malu-maluin, anak Tuhan. Tapi kelakuannya beda, oke? We need to stand up. Stand up for what is right, even it means standing alone. Katakan kanan kiri. Yeah, amen. Okay. Kalau kita hidup dalam kebenaran, pasti kita akan dikucilkan. Banyak orang, terutama sekarang ini di dunia-dunia yang jahat ini, ya kan? Kita lihat dari kisah perjanjian lama aja kita udah tahu. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego disuruh untuk menyembah berhala, mereka menolak. Padahal seluruh rakyat menyembah berhala itu, sehingga mereka harus menghadapi ke lubang api, tapi mereka tidak kompromis. Kemudian apa lagi? Si kisah Joshua dan Caleb, ketika mereka pergi bersama ke 10 pengintai lainnya, mereka melihat hal yang sama, apa yang mereka lihat dia kembalikan, seluruh orang tidak setuju kepada mereka berdua, dikatakan itu merupakan banyak raksasa, tapi mereka bilang enggak itu. Sampai mereka diancam untuk mau dilempari batu, tetapi mereka tetap percaya. Hingga apa yang akibatnya adalah mereka berdua yang diperbolehkan masuk ke tanah perjanjian. Yesus sendiri dia juga stand up kepada the Pharisees, ya kan? Kepada the Sadducees dia katakan, hey you guys brood of vipers, istilahnya. Kalian itu orang-orang yang munafik, kata Yesus kepada orang-orang ini, istilahnya, ya kan? Ketika dia datang ke bait suci melihat banyak orang berjualan, meja-meja diputar-balikan, istilahnya. Yesus juga stand up kepada orang-orang ini. Kita juga harus mengikuti teladan-teladan orang-orang ini seperti Yesus juga sendiri. Bahwa kita harus stand up to the truth. Bukan juga terhadap manusia, tetapi kita juga stand up nantinya kepada Yesus. Dikatakan di 1 Yohanes dikatakan bahwa dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia kita juga ada di dalam dunia ini. Mungkin Inggrisnya lebih enak didengar bahwa as we live in God, our love grows more perfect. So we will not be afraid on the day of the judgment, but we can face him with confidence because we live like Jesus here in this world. We must face Jesus di hari penghakiman, ya kan? Apakah kita berani menghadapi Yesus? Ini pertanyaan yang harus kalian pikirkan. With confidence, do you dare to face Jesus with confidence? Bahwa kamu telah melakukan yang terbaik. Kamu telah live like Jesus. Tema kita adalah this is living. We need to live like Jesus in this world because Jesus also lived here in this world. We need to live like Jesus here. So we need to live like Jesus to be bold. But we also need to live like Jesus to love. Jesus bold kepada orang-orang yang Sadducees, orang-orang Farisi, dia galak. Tetapi terhadap orang-orang yang janda miskin, terhadap orang-orang yang sakit, dia galak nggak? Enggak, dia mengasihi. Dan itulah yang harus kita lakukan. Bukan kita cuma galak doang, tapi kita juga harus melakukannya dengan love. Amin. Saya undang tim Pressionship untuk maju. So, this is living. Katakan kanan kiri, this is living. So, how do you live your life now? Have you lived like Jesus? Do you want to live like Jesus? Oke. Kalau kita sudah percaya kita adalah ciptaan yang baru. We are new creations dan kepada kita diberikan Roh Kudus. Kalau kita punya Roh Kudus maka kita memiliki the bold. Ya kan, keberanian yang dimiliki oleh si Petrus ini sendiri. Kita bisa menjadi berani.
Dikatakan, saya mau tutup bahwa gini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Everyone who acknowledge me publicly here on earth, I will also acknowledge before my Father in heaven. But everyone who denies me here on earth, I will also deny before my Father in heaven. Okay? So we need to be bold in Christ. We are His children. We need to be bold. We need to declare that we are His children. Amen. Jangan malu. Don't be shy when we are about to proclaim the good news. Don't be shy. Just proclaim it. Memang kita akan mengalami yang namanya trial. Kita akan mengalami yang namanya kesusahan. Itu Tuhan sudah bilang, aku mengirim kamu seperti domba di tengah serigala. Tahu apa artinya domba di tengah serigala istilahnya. Tetapi kamu akan saya perlengkapi. Apapun yang kamu katakan akan kuberikan kepada kamu. Maka kita harus menyerahkan. Serahkan aja kepada Roh Kudus karena Dia yang akan berkata-kata yang melit kita dalam berbicara. Oke? We are called to be brave. Oke, kita dipanggil untuk menjadi seorang yang pemberani. Joshua mengatakan bahwa be courage, ya kan? Berani, jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan yang selalu membawa kita dalam kemenangan. Oke? Yang perlu kita lakukan adalah cuma surrender. Katakan kepada Dia bahwa God is good. Berikan puji-pujian kepada Dia. Amin. Mulutku penuh dengan pujian. Saya undang kita bangkit berdiri. Ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhan. Mari kita nyanyi dari verse. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Panjang hari ku beri. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhan. Panjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami telah menerima firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi bold ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk live like you Jesus. This is living ya Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau pakai ya Tuhan setiap dari kami ya Tuhan. Biarlah kami hidup menurut dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau menerima berkat yang datangnya daripada Engkau. Jika pada hari ini Engkau telah mendengar firman yang disampaikan dan dengan setia melakukan, maka Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, dalam segala studimu, dalam segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang selalu dikerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka.
Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih bisa beribadah secara onsite, dan juga untuk teman-teman kami yang join dalam online ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang memberikan kepada mereka kesehatan ya Tuhan. Biarlah mereka yang sedang saat ini sedang sakit ya Tuhan, Kau yang memberikan kesembuhan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk teman kami yang sudah beribadah onsite ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesembuhan yang telah kami terima ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya ya Tuhan. Kami mau berdoa juga sekali lagi ya Tuhan untuk negara ini, New Zealand, terutama untuk kota ini Wellington ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, Kau yang terus tutup bungkus kota ini ya Tuhan, di mana kami berada ya Bapa. Biarlah kami bisa menjadi perpanjangan berkat-Mu ya Tuhan. Kami menjadi garam dan terang dunia ya Tuhan di kota ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, Kau yang terus berikan hikmat kepada Prime Minister kami Jacinda ya Tuhan, dan seluruh jajaran pemerintahan dari paling atas sampai yang bawah ya Tuhan. Biarlah mereka mengambil keputusan yang terbaik ya Tuhan, sesuai dengan hikmat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang terus tutup bungkus ya Tuhan negara ini ya Tuhan. Biarlah Bapak Presiden Jokowi dan segala jajarannya Tuhan bisa mengambil keputusan juga ya Tuhan, berdasarkan dari Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk sanak saudara kami ya Tuhan, teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang ada di Indonesia juga ya Tuhan. Kau yang terus pelihara mereka juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa untuk fellowship kami ya Tuhan. Kau yang terus berkati sehingga menjadi fruitful ya Tuhan. Kami terus bisa sangat menjadi fruitful satu sama yang lain Tuhan, sehingga adanya damai sejahtera dan sukacita dalam kita semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk makanan yang akan kami santap. Kau yang berkati ya Tuhan, biarlah makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami Bapa. In Jesus name we pray. Amen. Happy Sunday.